Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai soal dan pembahasan pada materi transformasi geometri. Oke, untuk materi transformasi geometri di sini ada 4 subbab, yaitu ada translasi, refleksi, kemudian ada rotasi dan dilatasi. Lanjut, kita langsung masuk ke contoh soal pada bagian translasi. Translasi atau pergeseran. Soal pertama, diketahui titik A 3,5 dan translasi T negatif 2,4, maka A. Gambarkan posisi titik A pada bidang kartesius. B. Tentukan hasil bayangan dari titik A. Kemudian langsung pembahasan, diketahui pada soal di sini titik A itu 3,5. Ini berarti bahwa nilai X-nya itu adalah 3 dan Y-nya adalah 5. Kemudian translasinya T-nya itu adalah negatif 2,4. Ini berarti A-nya itu negatif 2 dan B-nya itu adalah 4. Kemudian yang ditanya yang pertama itu bagaimana gambar dari titik A, kemudian yang B itu A aksennya itu berapa. Nah, untuk menggambar titik A, di sini ada bidang kartesius. Kemudian kita titik X-nya itu berapa tadi? Itu titik A, X-nya itu adalah 3. Maka ini dia titik-titiknya ada di koordinat 3. Kemudian Y-nya itu 5. Nah, ya. Di sini ada 5. Jadi 3,5. Jadi di sini adalah posisi titik A. Oke, lanjut. Kemudian yang bagian B-nya. Kemudian untuk mencari A aksen atau bayangan dari titik A, yaitu menggunakan rumus X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah A, B. Tinggal kita masukkan ke rumus ini. Untuk X-nya tadi 3, Y-nya 5, kemudian A-nya negatif 2 dan B-nya itu adalah 4. Kemudian ini kita jumlahkan matriks 3 ditambah negatif 2 dan 5 ditambah dengan 4. Maka X aksennya dan Y aksennya itu adalah 1,9. Nah, jadi koordinat bayangan dari titik A itu atau A aksen itu bernilai atau berada pada titik koordinat 1,9. Oke, lanjut untuk soal nomor 2. Nah, di sini segitiga PQR mempunyai koordinat P negatif 3,4, kemudian Q negatif 1,0 dan R 0,2. Segitiga PQR ditranslasikan oleh T akan menghasilkan bayangan segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Jika koordinat titik P aksen itu 1, negatif 2, koordinat titik Q aksen dan R aksen berturut-turut adalah. Nah, di sini di soal ini kita ketahui bahwa P itu negatif 3,4. Berarti X-nya ya negatif 3 dan Y-nya 4. Kemudian untuk P aksen di sini ada 1, negatif 2. Jadi X aksennya itu 1 dan Y aksennya negatif 2. Untuk Q dan R juga tetap sama, X kemudian Y. Ditanya di sini adalah Q aksen dan R aksen. Nah, untuk menjawab berapa titik koordinat dari Q aksen dan R aksen, langkah pertama kita cari dulu nih translasi dari TA, B dari pemetaan titik P ke P aksen, karena kan udah diketahui di soal itu sebagai berikut nih. Titik P itu negatif 3,4 ditranslasikan oleh TA, B menghasilkan bayangan P yaitu 1, negatif 2. Maka tinggal kita masukin ke rumus X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah A, B. Maka X aksennya itu tadi, ini X aksennya 1, kemudian Y aksennya negatif 2, tinggal kita masukin. Y-nya itu berapa? Negatif 3, kemudian X-nya negatif 3, kemudian Y-nya 4, ditambah dengan A, B. Nah, tinggal kita pindahkan negatif 3 dan 4-nya ke ruas bagian kiri karena kita akan mencari A, B. Maka 1 ditambah negatif 3, kemudian negatif 2 dikurang 4. 1 dikurang negatif 3 itu 4, negatif 2 dikurang 4 itu negatif 6. Jadi kita sudah dapat nih translasinya, yaitu negatif 4,6.
Selanjutnya kita akan mencari bayangan titik Q atau Q aksen, yaitu dengan konsep translasi. Tinggal kita masukkan X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah A, B. Nah, untuk X, Y nya itu dari titik Q negatif 1,0 ditambah A, B. A, B nya tadi negatif 4,6. Kemudian kita jumlahkan matriksnya negatif 1 ditambah negatif 4. Kemudian 0 ditambah dengan 6. Maka hasilnya X aksen itu adalah 3 dan Y aksen adalah negatif 6. Oke, jadi titik Q aksen adalah 3, negatif 6. Selanjutnya kita akan mencari bayangan titik R, yaitu dengan konsep translasi sama. Di sini X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah A, B. Nah, di sini itu X-nya 0,2, kemudian ditambah A, B-nya 4, negatif 6. Nah, di sini jadi tinggal kita jumlahkan lagi 0 ditambah 4, kemudian 2 ditambah negatif 6. Maka hasilnya adalah 4, negatif 4. Nah, jadi titik R aksen itu 4, negatif 4 dan titik Q aksen itu 3, negatif 6. Oke, kita lanjut ke bagian refleksi atau pencerminan. Di sini ada dua soal sama. Yang pertama, titik P itu adalah 5, negatif 4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat bayangan titik P dan gambarkan P dan P aksen pada bidang kartesius. Kemudian nomor 2, jika garis 2Y dikurang 3X ditambah 6 sama dengan 0 direfleksikan terhadap sumbu X, maka persamaan bayangan garisnya adalah. Oke, ini kita lanjut ke pembahasan. Untuk soal nomor pertama, diketahui titik P itu 5, negatif 4, ini berarti X-nya 5 dan Y-nya negatif 4. Kemudian ditanya P aksen dan gambar dari P dan P aksen. Kemudian di sini dari titik P 5, negatif 4 direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, kemudian akan menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen. Maka kita masukkan ke rumus dari refleksi titik Y sama ke sumbu Y sama dengan X. Ini matriksnya, matriks translasinya, matriks refleksinya. Kemudian tinggal kita masukkan X, Y-nya itu ada 5,4, negatif 4. Kemudian tinggal kita lakukan perkalian matriks. 0 dikali 5 ditambah 1 dikali negatif 4, itu hasilnya negatif 4. Kemudian 1 dikali 5 ditambah 0 kali negatif 4, hasilnya itu adalah 5. Nah, jadi titik P aksen sudah kita dapat, yaitu negatif 4,5. Kemudian tinggal kita tambahkan pada bidang kartesius. Ini ada bidang kartesiusnya. Kemudian titik P aksen itu adalah 5, negatif 4. Nih, 5, ya. Jadi nih 5, negatif 4. Jadi titik P itu ada di koordinat 5, negatif 4. Kemudian untuk P aksen ini udah dapat negatif 4,5. Jadi X-nya itu negatif 4, kemudian Y-nya itu adalah 5. Nah, jadi ini adalah posisi titik P aksen. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui garis 2Y dikurang 3X tambah 6 sama dengan 0 ini direfleksikan terhadap sumbu X. Misal, titik AX, Y memenuhi persamaan tersebut, maka AX, Y itu dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Dengan rumusnya seperti ini, X aksen, Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, negatif 1 dengan dikalikan dengan X, Y. Kemudian sudah kita kalikan menggunakan perkalian matriks. Di sini didapatlah hasil X aksennya sama dengan X dan Y aksen sama dengan negatif Y. Berdasarkan kesamaan dua matriks di atas, maka dapat kita peroleh X aksen sama dengan X. Jadi X sama dengan X aksen dan Y aksen sama dengan negatif Y. Nah, berarti Y-nya itu sama dengan negatif Y aksen. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang di awal, yaitu 2Y dikurang 3X ditambah 6 sama dengan 0. Nah,
tinggal kita masukkan di sini 2x. X-nya berapa? X-nya itu adalah x aksen. Jadi 2 dikali, maaf di sini 2y ya. Jadi 2 dikali y. Y-nya itu berapa? Negatif y aksen. Jadi tinggal kita masukkan 2 dikali negatif y aksen. Kemudian dikurang 3x. 3 dikali x-nya itu apa? X aksen. Ditambah 6 sama dengan 0. Nah, 2 dikali negatif y aksen itu negatif 2y aksen. Kemudian negatif 3 kali x aksen itu negatif 3x aksen ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian persamaan ini kita kalikan dengan negatif 1 agar hasil x-nya itu positif. Tapi kalau mau sampai di sini juga tidak masalah. Oke, setelah kita kali negatif 1 maka hasilnya itu berubah jadi positif. 3x aksen ditambah 2y aksen dikurang 6 sama dengan 0. Maka kita sudah dapat nih persamaan bayangan garisnya, yaitu 3x tambah 2y dikurang 6 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke bagian rotasi atau perputaran. Soal pertama itu titik D 6,3 dirotasikan sebesar 270 derajat terhadap titik pusat 2,4. Hasil rotasi titik D adalah, kemudian nomor 2, persamaan garis 2x ditambah y ditambah 3 sama dengan 0 dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, tentukanlah persamaan dari persamaan bayangannya. Oke, lanjut nomor 1. Ini titik D dirotasikan dengan R terhadap titik pusat 2,4 diputar 270 derajat. Kemudian ini adalah rumus matriksnya. X aksen, Y aksen sama dengan cos alpha minus sin alpha, dan cos alpha. Ini X dikurang A, Y dikurang B karena terhadap titik pusat A, B. Kemudian langsung dikalikan matriks A, B. Tinggal kita masukkan cos alpha, alpanya berapa? Tadi 270 derajat, negatif sin 270 derajat, sin 270 derajat, dan cos 270 derajat. X-nya berapa? X-nya itu adalah 6 dikurang A, A-nya itu 2, kemudian 3 dikurangi 4, ditambah 2,4. Tinggal kita masukkan cos 270 ini berapa? 0, negatif sin 270, 1, kemudian negatif 1 dan 0. Nah, kemudian 6 dikurang 2, 4, 3 dikurang 4 itu negatif 1 ditambah 2,4. Kemudian ini kita kalikan perkalian matriks, akan menghasilkan negatif 4, negatif 1 ditambah 2,4. Maka x aksen, y aksennya itu adalah 1,0. Nah, jadi hasil bayangan dari titik D itu adalah D aksen dengan koordinat 1,0. Oke, lanjut untuk nomor 2. Persamaan garis 2x ditambah y ditambah 3 sama dengan 0, kemudian dirotasikan dengan R terhadap titik pusat 0,0 dan diputar 90 derajat. Misal titik AX, Y ini memenuhi persamaan garis tersebut, maka tinggal kita masukkan ke rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan cos alpha negatif sin alpha, cos alpha dikali X, Y, karena ini terhadap pusat 0,0 bukan A, B. Dan tinggal kita masukkan cosnya, alpanya berapa tadi? 90 derajat, negatif sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat, kemudian dikalikan X, Y. X, Y nya belum kita ketahui, jadi kita akan cari dulu. Nah, untuk cos 90 ini nilainya 0, negatif sin 90 derajat ini nilainya negatif 1, kemudian 1, 0, dan dikalikan X, Y. Kemudian sama, lakukan perkalian matriks ini, maka hasilnya X aksen, Y aksen sama dengan negatif Y, X. Nah, berdasarkan kesamaan dua matriks tersebut, maka bisa kita peroleh X sama dengan negatif Y. Nih, X sama dengan negatif Y. Dan kita cari Y-nya nih, Y sama dengan, kita putar negatif X aksen. Kemudian Y aksen sama dengan X, berarti X sama dengan Y aksen. Setelah itu kita lakukan substitusi ke persamaan garis di awal, yaitu 2x tambah y ditambah 3 sama dengan 0. Tinggal kita masukkan 2x, 2 dikali x, x-nya itu y, kemudian ditambah y, y-nya itu negatif x aksen ditambah 3 sama dengan 0. 2 dikali y aksen sama dengan 2y aksen,
dikurang X aksen ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian persamaan ini kita kali negatif 1 agar X-nya itu positif. Maka didapatlah hasil X aksen dikurang 2Y aksen dikurang 3 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan bayangan garisnya adalah 3. Dari 3X ditambah 2Y dikurang 6 sama dengan 0 itu adalah X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Oke, lanjut kita akan masuk ke sub materi yang terakhir, yaitu dilatasi. Soal nomor 1, titik B didilatasikan dengan faktor skala negatif 2 terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan titik B aksen negatif 4,6. Koordinat titik B adalah, kemudian yang nomor 2, titik A 2, negatif 3 didilatasikan dengan faktor skala 3 terhadap titik pusat 1, negatif 2. Maka hasil dilatasi di titik A adalah, ini untuk soal nomor 1, titik B didilatasikan dengan faktor skala negatif 2 terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan titik B aksen negatif 4,6. Nah, kemudian kita masukkan rumus X aksen, Y aksen, yaitu K00 K dikali X, Y. X aksennya berapa? Negatif 4, Y aksen itu 6. Tinggal kita masukkan faktor skalanya 2, jadi K-nya itu bernilai negatif 2. Negatif 2, 0, 0, negatif 2, X, Y. Ini kita lakukan perkalian matriks, jadi hasilnya negatif 4 sama dengan negatif 2, 6 sama dengan negatif 2Y. Nah, dari kesamaan matriks kita peroleh, maka negatif 4 sama dengan negatif 2X. Nih, tinggal kita kalikan negatif, maka hasilnya 2X sama dengan 4. Untuk mencari X sama dengan 4 dibagi dengan 2, maka X-nya itu sama dengan 2. Kemudian 6 sama dengan negatif 2Y. 2Y sama dengan negatif 6. Dan Y sama dengan negatif 6 dibagi dengan 2, maka Y sama dengan negatif 3. Jadi koordinat titik B adalah 2, negatif 3. Oke, lanjut nomor 2. Titik A 2,3 didilatasikan dengan faktor skala 3 terhadap titik pusat 1, negatif 2. Kita masukkan ke rumusnya, karena A, B pusatnya, jadi di sini ditambah X kurang A, Y dikurang B, baru ditambahkan dengan matriks A, B. Faktor skalanya itu 3, tinggal kita masukkan 3, 0, 0, dan 3. X-nya itu 2, dikurang A-nya 1, negatif 3 dikurang negatif 2, ditambah 1, negatif 2. 3, 0, 0, 3 ini tetap, 2 dikurang 1, negatif 3 ditambah 2, ini tetap. Kemudian 3, 0, 0, 3, 2 dikurang 1 itu 1, negatif 3 ditambah 2 itu negatif 1, ditambah 1, negatif 2, maka X aksen, Y aksen sama dengan, ini kita lakukan perkalian matriks, jadi hasilnya itu adalah 6, negatif 3 ditambah dengan 1, negatif 2. Ini lakukan penjumlahan matriks yang sejajar, X aksen, Y aksen sama dengan 6 ditambah 1, negatif 3 ditambah negatif 2. Nah, maka X aksen, Y aksen nilainya yaitu 7, negatif 5. Nah, jadi kita sudah dapat juga di sini koordinat dari titik A setelah didilatasi oleh D dengan titik pusat 1, negatif 2 dan faktor skala 3 adalah A aksen, yaitu 7, negatif 5. Oke, mungkin sekian soal dan pembahasan kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kemudian apabila ada kesalahan juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.